Baik, saya di sini akan membahas hukum administrasi kepegawaian tugas 2 sebelum UAS semester 7 yang disusun oleh saya sendiri. Di sini nantinya saya akan membahas tentang pengertian ASN, fungsi ASN, tugas ASN, peran ASN, serta hak dan kewajiban ASN. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Febriana Gesem Syukur. Langsung saja kita ke pengertian ASN. Pengertian ASN. ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah. Tugas fungsi dan ASN. ASN adalah melaksanakan kewajiban publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, merekatkan pemersatu dan kesatuan negara Republik Indonesia. Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan pelanggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari integritas politik, serta bersifat praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak ASN. Hak pertama, hak atas gaji dan tunjangan. Salah satu hak ASN yang paling mendasar adalah hak atas gaji dan tunjangan. Setiap ASN berhak menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan pangkat, golongan, serta masa kerja mereka. Selain gaji pokok, ASN juga berhak menerima berbagai tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing instansi. Hak kedua adalah hak atas cuti dan liburan. ASN juga memiliki hak untuk mengambil cuti, baik itu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti alasan penting lainnya. Cuti adalah hak yang diberikan kepada ASN untuk beristirahat dari pekerjaan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan adanya hak cuti ini, ASN dapat menjalankan kehidupan pribadi yang seimbang sehingga dapat kembali bekerja dengan kondisi yang lebih segar dan produktif di kemudian harinya. Hak ketiga adalah hak atas perlindungan hukum. Sebagai pegawai pemerintahan, ASN berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum ini mencakupi hak untuk mendapatkan pembelaan apabila terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Perlindungan hukum ini juga mencakupi hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil atau diskriminasi oleh atasan atau rekan kerja. Hak keempat adalah hak untuk mengajukan pengaduan. Jika merasa haknya dilanggar atau tidak diperlakukan dengan adil, ASN berhak untuk mengajukan pengaduan. Pengaduan ini dapat diajukan ke atasan langsung maupun badan pengawasan internal atau lembaga yang berwenang.
Proses pengaduan ini penting untuk memastikan bahwa setiap ASN mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak ASN yang kelima, hak untuk menerima pelatihan dan pengembangan karir. ASN berhak untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan program pelatihan bagi ASN agar mereka dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, ASN juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam pengembangan karir. Promosi jabatan dan kenaikan pangkat harus didasarkan pada prestasi kerja dan penilaian objektif yang memberikan kesempatan bagi ASN untuk berkembang dalam karir mereka. Aparatur sipil negara atau biasa disebut ASN mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai berikut. Kewajiban pertama, melaksanakan tugas dengan profesionalisme. Kewajiban utama ASN adalah melaksanakan tugas dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap ASN diharapkan untuk menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh dedikasi dan komitmen, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Profesionalisme ini mencakupi kemampuan untuk bekerja secara efisien, memiliki pengetahuan yang cukup dalam di bidangnya, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kewajiban kedua, menjaga netralitas dan tidak memihak. ASN wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan politik, di mana ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis atau mendukung salah satu partai politik. Menjaga netralitas berarti ASN harus dapat memisahkan urusan pribadi dengan tugas negara, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kewajiban ketiga, menaati peraturan dan kebijakan pemerintahan. ASN wajib menaati peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang bersifat nasional maupun yang berlaku di instansi tempat mereka bekerja. Peraturan ini mencakupi peraturan yang berkaitan dengan etika kerja, disiplin pegawai, serta produser administrasi lainnya. Pematuhan terhadap peraturan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kewajiban keempat, menjaga integritas dan kejujuran. Sebagai abdi negara, ASN harus selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan tindak korupsi, kolusi, atau nepotisme. Menjaga integritas berarti bertindak secara jujur, objektif, dan adil dalam setiap keputusan yang diambil. Kejujuran dan integritas yang tinggi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kewajiban kelima, menghormati hak-hak rekan kerja dan masyarakat. ASN harus menunjukkan sikap paling menghormati baik terhadap rekan kerja maupun masyarakat yang dilayani. Menghormati hak orang lain adalah bagian dari etika kerja yang baik. ASN juga diharapkan mendengarkan keluh, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan pelayanan dengan penuh empati dan perhatian
sikap ramah dan sopan santun dalam berintegritas dengan masyarakat dan rekan kerja adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban keenam, menjaga rahasia negara dan informasi pribadi. Sebagai bagian dari tugas negara, ASN seringkali mengakses informasi yang bersifat rahasia atau pribadi. Kewajiban ASN adalah menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh dipublikasikan, baik yang bersifat negara maupun yang bersifat pribadi. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau pribadi dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ketujuh, meningkatkan kemampuan dan kinerja. Sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, ASN memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun melalui inisiatif pribadi. Dengan terus meningkatkan kemampuan, ASN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Sekian dari saya, terima kasih.